terus ngomong coba. Oke. Oke. Besar. Sebelumnya sama kayak Uni tadi ngomong, untuk nggak mengganggu kinerja buat besok, karena kebetulan juga benar Uni, besok saya ada presentasi buat kerjaan, jadi mungkin kita hanya sejaman aja. Nah, Ya. buat opening statement sih di sini tentang nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi palsu dan pengajaran dan mujizatnya. Kalau yang saya tangkap dari, maaf sebelumnya saya bukan ahli teologi atau apa, saya hanyalah seorang pengikut Kristus yang berusaha dan selalu ingin memperdalam tentang pengajaran agama saya sendiri. Dan sepengetahuan saya, nabi-nabi palsu itu dia memiliki sifat-sifat yang pada umumnya dapat dilihat dari buah-buahnya. Pertama, memiliki sifat yang munafik, karena jikalau kita melihat dari ayat Alkitab yang dalam Matius 7 ayat 15, dia bisa menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia serigala yang buas, dalam arti bahwa nabi palsu ini dia bertopeng di dalam kebaikannya, tetapi sebenarnya dia mempunyai niat yang jahat atau niat yang tidak tulus. Yang kedua, dia memberikan mujizat atau pertanda yang palsu. Itu bisa kita lihat dalam Matius 24 ayat 24, ada juga tertera dalam Markus 13 ayat 12 sampai 22, karena dia mengatasnamakan Mesias. Banyak yang akan mengatakan bahwa di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, dan janganlah kamu percaya karena Mesias telah datang, dan ketika Mesias akan datang yang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim yang agung. Jadi jikalau ada yang berkata dia Mesias dan mengadakan mujizat-mujizat, tentu itu adalah nabi-nabi palsu. Kemudian tandanya nabi-nabi palsu ini di dalam Roma 10 ayat 13, dia tidak takut akan kebenaran Allah, atau dia tidak tunduk akan kebenaran Allah. Di dalam Korintus dijelaskan di situ, dia menyesatkan pikiran-pikiran yang setia kepada Injil, yaitu memberitakan tentang Kristus, dan dia tidak menerima Injil. Dia selalu bermegah dalam pelayanan, walaupun ini dalam konteks nabi-nabi palsu yang umum. Jikalau dia mengadakan pelayanan dan membawa mengatasnamakan Allah, dia selalu bermegah dalam pelayanannya. Yang sesungguhnya jikalau kita ada dalam pelayanan, kita tidak bisa bermegah di dalam pelayanan, tetapi kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Kemudian pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi ini menjerumuskan di dalam kebinasaan, karena mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Kemudian mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian mereka hanya mencari untung dan membuat cerita-cerita yang palsu atau memuaskan telinga atau keinginan-keinginan mereka. Menurut saya itu ciri-ciri nabi-nabi palsu, dan tentu pada akhirnya itu terlihat dari buah-buah mereka itu sendiri. Kalau dari saya seperti itu nih. Oke. Silakannya, kalau sudah boleh saya yang bicara silakan gitu. Silakan, ya silakan. Oke. Dengan kata silakan itu artinya sudah berpindah timingnya ke saya. Terima kasih Mas Denny. Sebelumnya kita coba untuk secara sistematis membahas tentang tema ini. Tapi kalau saya Mas Denny sudah masuk ke topik argumentasi tentang nubuatan. Nah, dan saya akan menarik sedikit agak ke belakang tentang, justru saya akan membahas nabi dulu sebelum kita merujuk kepada nabi palsu versi Alkitab ya, atau versi Bible. Kita di sini tidak peduli literasinya apa dulu, kita kalau saya kesampingkan dulu iman, dalam artian saya tetap beriman dengan Al-Quran, tetapi kita pakai literasi dulu. Makanya judulnya adalah Nabi Palsu Perspektif Alkitab. Lalu kalau kita membahas tentang nabi sendiri, mungkin Mas Denny pun sudah paham dan teman-teman di sini sudah paham, tapi tidak ada salahnya untuk saya ulangi untuk ilmu kita bersama. Kalau saya bacakan perspektif Islam, jadi kita harus tahu perspektif Islam dan juga perspektif Alkitab. Di dalam Islam, nabi berasal dari kata naba, nun dengan huruf ba, ain ya, naba. Jadi di dalam Al-Quran ada surat Naba, maka ini diartikan sebagai berita yang besar.
Jadi naba sendiri yang salah satu nama surah di Al-Quran itu diartikan dengan berita yang besar. Surah ke-78 ya, dan surat ini terdiri dari 40 ayat, surat An-Naba, dan termasuk surat Makkiyah. Ini dulu perspektifnya. Saya bicara dari mana? Dari Al-Quran. Kita bicara tentang Nabi. Kata Nabi ini di dalam Al-Quran ada. Yaitu nama surah sendiri, yaitu surat An-Naba. Naba artinya adalah berita yang besar. Artinya secara universal naba artinya adalah berita. Itu dulu yang perlu dipahami dalam perspektif Islam. Lalu kita merujuk kepada nabi. Tadi adalah naba asal katanya nabi, naba. Nabi berasal dari kata naba yang berarti berita. Nah, sumber ini saya baca dari buku yang ditulis oleh Dr. Andes Ahsin W. Al-Hafiz MA. Ini rujukan saya dengan judul Kamus Ilmu Al-Quran. Nabi ini berarti dalam terminologinya adalah orang-orang yang menyampaikan berita dalam perspektif Islam. Nah, menurut istilah, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Ingat, wahyu adalah apa? Berita tersembunyi yang disampaikan secara sembunyi, maksudnya disampaikan tanpa perlu ada saksi. Itu wahyu dalam perspektif Islam. Dan Nabi adalah orang-orang yang menerima wahyu dari Allah, dan apabila ia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu, maka dia beralih menjadi Rasul. Rasul berasal dari kata dari risalah, yaitu kabar berita juga sih ya, tapi lebih istilahnya lebih penekanannya lebih berbeda dari nabi gitu. Nah, itulah perbedaan nabi dengan rasul. Jadi ada perbedaannya. Kita tidak ke sana topiknya, kita lebih cenderung fokus ke nabi. Jadi kita bahas tentang nabi. Oke, dasarnya sudah saya sampaikan tentang nabi. Lalu bagaimana dalam perspektif Bible atau Alkitab? Saya temukan nabi, saya temukan beberapa ayat. Kita jelaskan dulu ya, mungkin Mas Denny bisa nanti menyangga atau mungkin meluruskan. Saya hanya tidak akan menyimpulkan kitab sucinya Mas Denny, tapi saya hanya akan membacakan dalil kitab sucinya Mas Denny dibantu oleh Kores sebagai standby. Kores, oke, Kores kepental keluar ya. Saya berharapnya Kores di sini untuk standby membacakan, tidak masalah. Mas Denny mungkin kalau boleh dibaca, punya Bible di sampingnya mungkin Mas Denny, di dalam kitab Zakaria 1 ayat 6, di situ ada nabi. Jadi di situ poinnya yang saya tangkap adalah nabi adalah orang yang menyampaikan firman dari Tuhan ya. Dalam Zakaria 1 ayat 6, silakan dibacakan Mas Denny karena saya dengar suara Bible ya. Ya, bukan, ada Bible ya? Belum, saya mengambil dulu. Atau ini aja dulu yang baca. Oke, silakan. Oke, kebetulan saya tidak punya Bible, tapi saya mengambil nomor ayatnya saya. Ntar. Ya, kita tunggu Kores lagi ya. Oke, Kores datang. Mudah-mudahan Kores standby dengan aplikasi. Biasanya lebih cepat ya. 1 ayat 6. Zakaria 1 ayat 6 ya. Ini perspektif Nabi dulu ya. Ya, saya bacain ya. Kores. Ya, Unik. Ya, standby ya. Nanti sewaktu-waktu ini minta bacakan dalil karena kita berbicara tentang kitab suci, maka kita tidak sopan rasanya kalau tidak membacakan ayat-ayatnya. Oke, saya bacain ya Uni ya. Silakan Mas Denny. Oke, Zakaria 1 ayat 6, tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Ya, Unik. Maka bertobatlah mereka, serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan. Kita ambil poinnya. Kita ambil poinnya di nabinya saja, bahwa orang-orang yang disebut dengan nabi, ulang lagi dari nabi tadi Zakaria 1 di ayat 6-nya. Kita ambil nabinya Mas. Kita bukan konteks ayat tapi perspektif nabi menurut kitab Zakaria 1:6. Apakah Mas Denny sepakat dengan saya? Apakah nabi itu adalah penyampai firman Tuhan menurut Zakaria 1 ayat 6? Iya. Sepakat? Saya mau ya, Mas Denny dengar suara saya? Iya, dengar Uni. Ya, maksud saya mau mengkonfirmasi apakah benar pemahaman saya tentang Zakaria 1 ayat 6 bahwa nabi-nabi adalah penyampai firman Tuhan. Iya.
Oke. Kemudian kita ke bilangan 12:6 ayat 8. Bisa Mas Denny? Bilangan 12 ayat 6 dan 8. Bilangan 12 ayat 6 dan 8. Ya. Ya, ayat 6 saja coba. Ayat 6 Ayat kalau tidak 6. salah. Antara Oke. 6 dan 8. Baik. Bilangan 12 ayat 6, berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Oke, apa yang bisa Mas Denny jelaskan? Kalau saya menanggapi tentang ayat ini, artinya Tuhan Mas Denny di dalam Tuhan yang Mas Denny baca itu kitab yang Mas Denny baca itu bilangan 12 ayat 6 mengatakan bahwa ketika ada seorang nabi di antara manusia, artinya nabi-nabi ini banyak, bukan cuma satu orang saja, maka Tuhan akan menyatakan diri dalam artian menyampaikan firman-Nya kepada nabi. Kalau dalam perspektif kami kan menyatakan diri bukan berarti turun memperlihatkan dirinya. Kalau dalam perspektif Kristen itu bisa saja terjadi karena memang diimani oleh teman-teman Kristen. Artinya kita tidak mempermasalahkan tentang perbedaan pemahaman tentang menyatakan diri itu, tetapi lebih cenderung bahwa nabi-nabi ini menurut bilangan 12 ayat 6 Tuhan menyatakan diri baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan nyata. Lalu apakah nabi ini bisa dikatakan orang-orang yang boleh mengaku bertemu Tuhan kah, atau orang-orang yang mengaku bertemu dengan malaikat Tuhan kah? Bisa jadi seperti itu. Bagaimana menurut Mas Denny? Mungkin Mas Denny punya perspektif lain? Iya, kalau menurut saya seperti itu nih. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang mempunyai kekhususan daripada Tuhan, yang mereka bisa saja seperti yang Uni bilang tadi lewat penglihatan atau mungkin bertemu langsung, yang ketika mendapat penglihatan itulah yang akan disampaikan kepada umat Tuhan. Oke, berarti kita punya dua ayat yang kita sepakati bahwa yang namanya nabi, saya kasih kesimpulan dalam perspektif Islam saya sudah sampaikan tadi, dalam perspektif Alkitab berarti nabi adalah mereka-mereka yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Apakah bahasa saya bisa diterima Mas Denny? Iya, bisa. Mas Denny. Oke, terima kasih. Artinya kita sudah punya kesepakatan di situ. Nah, kemudian kita beranjak lagi setelah saya sampaikan Nabi dalam perspektif Islam, dalam perspektif Alkitab. Lalu kita membahas tentang hal yang sangat baru di sini, mungkin akan banyak pertentangan dan perdebatan di antara kita, tapi bukan itu poinnya. Tetapi kita mencari tahu apa sih yang disampaikan Yesus, karena nubuatan tentang nabi palsu ini Yesus yang menyampaikannya, bukan hanya Yesus, bahkan sudah ada di dalam kitab bilangan kalau tidak salah ya, bilangan 18 apa ulangan 18, mohon maaf kalau saya salah sebut. Artinya kita akan fokus ke titik nubuatan dulu. Mungkin kalau siapa yang memenuhinya nanti, kita mungkin bukan sekarang saya rasa, karena kita hanya kalau perlu cuma 1 jam lebih sedikit, tapi saya akan lebih ke nubuatan dulu. Mas Denny tadi sudah sampaikan, teman-teman boleh catat ayatnya untuk jadi referensi ya, tentang nubuatan nabi palsu. Mas Denny tadi sudah sampaikan, tapi saya akan lebih cenderung untuk membahas ayat-ayat tentang nubuatannya saja. Mas Denny bisa sepakat dengan saya tentang apa yang saya pahami atau tidak? Saya ulangi lagi aja. Kalau kita lihat standar nabi palsu itu, nanti saya akan kasih konklusi, tapi nubuatan kita bisa baca di dalam tadi Matius 7:15 tadi yang disampaikan oleh Mas Denny, bahwa dia pura-pura dia sebenarnya serigala tetapi mengaku sebagai domba. Artinya dia adalah orang yang munafik, penipu, kurang lebih begitu ya Mas Denny ya. Iya. Oke, kita sepakat di Matius 7:15 tadi, bahwa bisa dibacakan Kores ayat Matius 7:15, atau Mas Denny bacakan silakan. Oh ya udah. Matius 7. Silakan nih, Denny aja ya. Oh, silakan ya, Mas Denny. Ya. Matius 7 ayat yang ke-15. Halo? Enak kita enggak. Ya oke. Matius 7 ayat ya, 15. lanjut. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya sudah ada peringatan dari Yesus ya. Ya. Ini Yesus bicara kepada murid, waspadalah kalian terhadap nabi palsu yang datang seperti domba.
Artinya ada pengakuan bahwa orang ini seolah-olah mengikuti Yesus. Karena kalau istilah term domba di dalam perspektif kekristenan adalah pengikut Yesus atau orang yang harusnya mengikuti Yesus. Makanya ada istilah domba tersesat. Berarti kalau domba yang tidak tersesat, mereka adalah pengikut Yesus. Benar tidak, Mas? Atau saya salah? Benar. Nah, artinya dia mengaku sebagai pengikut Yesus. Ya. Sepakat? Iya. Oke, saya catatkan di sini apa yang kita sepakati, apa yang tidak kita sepakati. Mas Denny sepakat bahwa yang satu, menurut Matius 17 tadi, bahwa nabi palsu adalah yang mengaku pengikut Yesus. Ya? Ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nubuatan yang satu ya, yang nubuat pertama sudah saya tuliskan. Nubuat yang kedua, kita akan membaca di dalam kitab Ulangan 18 ayat 20. Bisa Mas Denny bacakan? Ulangan berapa ini? Ulangan 18 pasal ke-20, ayat ke-20. Ulangan pasal 18 ayat ke-20. Ya. Saya bacakan. Ulangan 18 ayat yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Artinya nabi di sini ada dua perspektif menurut Ulangan 18. Menurut yang saya tangkap, yang pertama, berbicara sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan. Ya. Atau berbicara demi sembahan lain. Ya. Ada dua di situ saya tangkap. Oke, bicara tentang sesuatu yang tidak pernah difirmankan, lalu berbicara demi Tuhan lain, Tuhan yang tidak pernah disembah oleh Bani Israel. Ya. Oke. Atau dua, ya. Maaf, atau ketiganya, maaf saya salah, atau mengucapkan boleh. Atau mengucapkan demi nama Tuhan, tetapi bukan hal yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh dia. Iya. Oke, ada tiga ya. Yang pertama, dia mengucapkan apa yang tidak pernah difirmankan. Yang kedua, ya sama saja ya, artinya dia mengatasnamakan Tuhan dalam hal ini. Ya. Bahasa saya. Oke, kita terima. Udah dua ya, dua. Kita tentang nabi. Mungkin Mas Denny tentang nabi tadi ada sanggahan atau ada tambahan nggak? Oke. Oke ya, berarti kita tentang nabi palsu menurut perspektif Alkitab. Tadi kalau saya bilang menurut Yesus berarti hanya di PB, tapi di Ulangan 18 menurut kitabnya Mas Denny itu sudah disebutkan tentang nabi palsu, dan dia dinubuatkan akan mati. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kematian, Mas Denny kan tahu ya, Musa juga meninggal, tapi dia adalah nabi besarnya umat Israel. Ibrahim juga meninggal, tapi dia nabi besar. Daud bahkan di dalam Kisah Para Rasul dituliskan bahwa dia adalah seorang nabi, walaupun banyak dari teman-teman Kristen yang menolak Daud adalah nabi. Ya. Tapi dituliskan di dalam Kisah Para Rasul dia adalah seorang nabi, dan dia juga meninggal. Tapi apakah mereka meninggal, kalau bisa dikatakan meninggal dengan normal, itu adalah nabi yang di dalam Ulangan 18:20? Tentu tidak begitu kan? Artinya meninggalnya bukan meninggal biasa. Oke. Meninggalnya yang meninggal secara, kalau kita melihat mata kita, karena yang disampaikan kepada manusia ini dia akan mati. Tuhan berkata seperti itu. Berarti kalau mungkin saya tidak tahu perspektif kekristenan, mati dalam arti masuk neraka atau mati dalam makna jasmani, mati dalam keadaan tersiksa atau terhina, teraniaya, kita tidak tahu itu. Tapi kalau yang saya lihat, tentu kematiannya berbeda dengan matinya orang-orang manusia yang pada dasarnya mati semua. Iya. Mau nabi kayak mau tidak, dia mati semua, tapi matinya berbeda. Itu dulu. Artinya meninggal dalam keadaan berbeda. Oke. Kita belum ke belum ke premis ya. Ini baru kesepakatan tentang nabi palsu dulu. Karena percuma kita diskusi kalau ternyata kita tidak sepakat dalam banyak hal. Jadi kalau yang tidak sepakat kita hindari aja gitu. Nah, oke. Banyak sebenarnya saya temukan yang ke selanjutnya 1 Yohanes 4:1, Mas Denny. 1 Yohanes 4:1. Oke. 1
1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bisa Mas Denny jelaskan? Kalau yang saya tangkap nih ya, bahasa saya lagi, mohon maaf bukan bermaksud menyimpulkan ajaran Mas Denny, tapi saya bertanya kepada Mas Denny untuk memastikan. Di sini dinyatakan bahwa nabi palsu itu telah muncul dan bahkan sudah pergi ke belahan dunia lain. Iya. Telah muncul, benar seperti itu. Ya, kalau di sini saudara-saudara yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Telah muncul. Oke, terima kasih. Kita itu ada 3 berarti ya. Oke. Lanjut. Di dalam Yesaya 14 ayat ke-13 sampai 15. Mungkin yang ke-13-nya saja baca. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat ke-13. Oke. Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Lalu lanjutannya sampai ke-15. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Oke. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dia yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kota yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Boleh sampai situ nih? Ada lagi selanjutnya? Sudah? 18. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dan dalam kuburannya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik. Ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampakkan ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Oke, boleh Uni? Halo? Waduh, Uni nge-lag nih. Uni. Oke, ini nubuatan apa tidak? Halo? Uni delay ya? Uni nge-lag loh. Menurut Mas Denny ini nubuatan, ya. Uni nge-lag loh. Ya, Chris. Halo. Oh, nge-lag ya. Cek. Halo. Gini. Halo. Brother Denny, diulang lagi. Tadi Uni nge-lag. Secara singkatnya aja. Halo. Oke. Gimana? Oke. Halo? Sudah ada? Ya, halo. Udah. Duh, ini. Udah. Aduh, mohon maaf ya. Saya mohon maaf gini, atas gangguan signal. Apa Uni? Ini udah Uni, udah. Ya, Brother Denny diulang lagi secara singkat aja yang tadi dibilang. Saya harus baca dong dari ayat 13 berarti kan? Enggak apa-apa. Oke, nanti aja. Yang penting itu Mas Denny percaya itu nubuatan atau tidak? Kalau bukan nubuatan saya checklist, kalau nubuatan saya centang di sini. Nubuatan atau tidak? Maaf Uni, saya harus membaca begini. Saya harus membaca bukan per ayat aja, tetapi saya harus runut. Iya, satu perikop ya. Iya, satu perikop, bahkan di perikop sebelumnya. Karena kalau saya lihat, kita tinggalkan aja ya ini. Kita tinggalkan aja boleh? Karena kita tinggalkan ini. Saya coret ini ya. Kita tinggalkan. Kita bicara Babel sih. Kalau saya lihat ini tentang menara Babel. Siap. Oke. Kalau begitu langsung di 1 Yohanes 2:18 saja. Aduh, ini kok nge-lag ya? 1 Yohanes 2 ayat 18. Oke. Ini yang tadi ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita,
Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Oke. Ada beberapa poin di situ tentang kabar atau berita yang disampaikan oleh Yohanes. Yang pertama, akan datang antikristus. Ya. Dan ketika di situ tertulis akan datang, itu akan datang antikristus. Yang kedua, antikristus telah ada banyak datang. Ya. Telah ada. Dan di situ kalau nggak salah menyesatkan orang pilihan, bukan ayat itu ya? Bisa jadi sih, tetapi kamu yang telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan kamu semua. Soalnya ada ayat lain mungkin sepertinya ya, yang dia menyesatkan bahkan orang pilihan. Iya. Orang yang dipilih oleh Yesus bahkan disesatkan. Nanti kita akan konklusi ini. Jadi ini baru seputar tentang nabi, kemudian nubuatan nabi palsu di Alkitab. Kita baru bicara tentang penyampaian Yesus tentang nabi di Alkitab. Lalu kita merujuk kepada Yesus ya. Nah, Yesus yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah, kalau boleh dikatakan menurut Yesus bahwa nabi lihatlah seseorang itu dari buah perbuatannya, benar ya? Ya. Nah, kalau kita mau lihat, coba bentar ya. Di situ ayat berapa, Mas Denny ingat tidak bahwa Yesus mengatakan hati-hatilah terhadap nabi palsu, yang Mas Denny sudah sampaikan di awal tadi. Dan kalau cara ingin mengetahui bahwa dia nabi palsu atau tidak, maka lihat dari buah perbuatannya. Itu Matius berapa, Kores? Lupa. Matius 7 ayat 16 Uni. Dari Matius 5 sampai 7 itu tuh udah. Oh iya, Matius 7. Ya, coba dibaca Mas Den. Saya lebih ingin santai diskusi, kita dapat poinnya daripada kita ngotot-ngototan tapi tidak dapat apa-apa. Ya, kita baca Matius 7 saja. Matius 7 ayat 15 sampai 16 saja ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Berarti Matius 7:16 itu ya, yang dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Dapatkah seseorang mengambil buah dari dari pohon ara yang berduri gitu? Ya. Gitu ya? Ya. Nah, jadi artinya nabi palsu ini sudah diperingatkan oleh Yesus. Bahkan Yesus sudah mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan aku bertemu Mesias di sana, aku bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Iya. Matius berapa itu ya? Mohon maaf. Oh, lupa. Lo Kores ingat nggak? Iya, itu Matius 25 32 ya? 25 Matius 25. Antara itu ya? Ya. 25 24. Oke, iya, kita lihat 24 25. Ya, artinya memang ada ya pernyataan Yesus bahwa ini Yesus belum naik ke langit loh ya Mas Denny ya. Iya. Nah, lalu Yesus katakan barang siapa yang mengatakan aku bertemu Mesias di sana, aku bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Berarti saya sudah punya 6 kriteria. 4, nomor 4 sampai 5 sama 23 sampai 26. 4 sampai 5. Jadi di sini saya sudah menyebutkan nabi-nabi palsu menurut perspektif Alkitab dan menurut Yesus. Yang saya temukan di kitabnya Mas Denny, dan Mas Denny pun sepakat atas apa yang saya pahami tentang ayat tersebut. Benar ya? Ya. Nah, kemudian Mas Denny bisa menambahkan lagi, mungkin ada yang Mas Denny temukan pernyataan Yesus tentang nabi palsu. Kita lebih cenderung di situ aja dulu, nubuatannya saja dulu. Nanti baru kita panas. Sekarang kita masih sahdu ya. Nanti kita akan panas karena kita akan pembuktian.
Silakan Mas Den. Saya rasa semua yang Matius dikaitkan- 24 ayat 5. Tuh saya tambahkan lagi. Matius 24 4 sampai 5 yang saya bacakan tadi, yang kita baca tadi tentang bahwa dia mengaku Mesias. Ada nggak di situ? di Matius, di Markus juga ada sih Uni. Markus 13 itu, pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau lihatlah Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Markus 13 Hati-hatilah. ayat berapa, Mas? Ayat 21 sampai Sampai? 22. Oke. Coba Mas Denny, apa yang Mas Denny bisa jelaskan kepada kami umat Islam atau saya, khusus saya dan Kores di sini, tentang ini yang menarik Markus 13 21 22 ini, Mas Denny. Coba baca dulu ayatnya, lalu Mas Denny kasih penjelasan kepada saya menurut pemahaman Mas Denny. Yang Markus yang saya baru baca tadi, Uni. Iya, ulangi lagi aja bacanya. Oke. Markus 13 ayat 21 sampai 23 aja saya baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, itu dia. Ya, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Jadi intinya Uni, kalau menurut Ya, saya, lanjut, Mas. kalau menurut saya dalam perspektif saya, di mana ada kebaikan, pasti di situ akan mengikuti kejahatan. Karena yang baik ini selalu akan ingin dikalahkan oleh yang jahat. Tetapi bagaimana yang baik ini akan tetap terus dipertahankan. Kebaikan dan kebenaran ini akan tetap terus dipertahankan. Makanya ketika ajaran-ajaran antikris, ajaran-ajaran saat itu sudah berada di penjuru dunia, telah ada di penjuru dunia, maka dari itulah yang dinyatakan Yesus bahwa pergilah, wartakanlah, jadikan semua bangsa muridku, karena penyesatan pasti ada di seluruh dunia, dan penyesatan itu akan bertopengkan dengan kebaikan, bertopengkan seperti domba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di sana ada Mesias, mungkin kalau misalkan dikatakan di sana ada Mesias atau di situ ada Mesias, kalau saya sih hidup di zaman itu karena saya percaya bahwa Mesias sudah ada dan sudah bangkit, dan apabila ada orang yang mendengarkan di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, sangat konkret bahwa itu ada Mesias palsu. Tetapi bagaimana dengan memberikan mujizat? Bagaimana dengan memberikan mujizat? Kemudian mengatasnamakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Nah, tentu di situ ketika dia mengadakan mujizat di sini di ayatnya, karena ada maksud. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi dalam intinya di sini Uni, kalau saya mau ambil rangkumannya, bahwa inti dari nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dan pengajar-pengajar sesat adalah mereka memberitakan, mewartakan, mengajarkan bukan dengan sesuai dengan Injil kebenaran Kristus, atau tidak mewartakan tentang Yesus Kristus. Intinya seperti itu aja sih Uni. Jikalau itu sudah keluar konteks, apabila nabi itu dia mengajarkan sesuatu yang di luar konteks dari Injil kebenaran, yaitu Yesus Kristus, kematian, penyalipan, dan kebangkitannya, itu sudah dinyatakan, kami anggap itu sudah merupakan penyesatan atau nabi palsu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau begitu izinkan saya sedikit memberi pandangan, silahkan disanggah kalau ini tidak sesuai dengan apa yang dipahami, karena memang kita berbeda dalam memahami. Jadi gini,
yang perlu dipahami, saya kan bukan Kristen ya. Nah, saya adalah seorang Muslim yang membaca kitab sucinya teman-teman Kristen, lalu memiliki segi pandang berbeda. Kalau saya mengatakan apakah salah, maka saya punya pembelaan diri. Pertama, saya tidak mengimani Bible sebagai kitab suci saya yang disebut dengan firman Tuhan atau wahyu Allah, karena kami memiliki makna definisi tentang firman dan wahyu menurut perspektif Islam. Tetapi saya percaya bahwa Bible atau kitab sucinya teman-teman Kristen bisa dikatakan sebagai kitab sejarah atau buku sejarah. Ya. Dan yang namanya sejarah itu tidak bisa dikatakan milik satu komunitas, tapi sejarah milik seluruh manusia. Ya. Artinya ketika saya membaca Bible, tidak ada yang bisa menyalahkan saya, baik secara segi moralitas ataupun di agama saya tidak diharamkan, tetapi mengetahui apa yang terkandung di dalamnya itu sah-sah saja bagi kami umat Islam. Itu dulu yang perlu dipahami. Karena saya mengimani bahwa yang namanya kisah-kisah yang diceritakan oleh orang lain bisa kita terima, bisa kita tolak, tergantung dari dasar sumber dan penelitian secara ilmiah dan alkitabiah, dan jika terdapat di dalamnya ada akronismenya atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan faktual unsur istilahnya ya, kalau kita katakan secara manusiawinya kok bertentangan, maka kita bisa tolak itu sebagai sejarah yang nyata. Anakronisme kesalahan ilmiah atau kesalahan penyusunan sejarah itu gitu, atau kok tiba-tiba sejarahnya kan kalau harusnya manusia itu lahir dulu gitu ya, tiba-tiba kok dia nggak lahir tapi sudah ada, itu kan anakronisme. Kayaknya secara manusia itu sudah bertentangan gitu ya dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita bicara tentang sejarah ya, secara yang kita bisa raba melalui apa yang kita dapat. Jadi, dan yang paling menarik bagi saya adalah Markus 13:21-22 ini. Tadi Mas Denny sudah menjelaskan, dan itu adalah hak Mas Denny sebagai orang yang mengimani kitab ini sebagai kitab suci Mas Denny. Tapi saya punya perspektif lain, silakan sanggah, silakan terima. Kalau memang ada yang perlu disanggah dan diterima. Saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, menurut Markus 13:21 ini yang paling penting, jangan kau percaya, kata Yesus, jika ada yang mengaku bahwa ini Yesus kondisinya bicara sebelum dia naik ke langit menurut perspektif teman-teman Kristen. Benar tidak? Ya. Artinya ketika Yesus hendak naik ke langit saja, dia sudah katakan, jangan, tidak ada di situ Yesus mengatakan, jangan kau percaya kecuali begitu begini. Jangan kau percaya karena aku akan mengutus, kecuali orang ini karena aku akan mengutus satu orang. Tidak ada Yesus mengatakan begitu, tapi mutlak. Secara tegas Yesus mengatakan, kalau ada yang ngaku aku ketemu Mesias, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, kata Yesus tegas katakan, jangan kau percaya. Ya. Itu dulu poinnya. Sepakat kita? Oke. Dan Yesus mengatakan bahwa yang namanya nabi palsu atau penyesat ini pun bermukjizat. Ya. Dengan tujuan jahat lah tentunya ya. 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 Kemudian dia menyesatkan umat pilihan. Dan konklusi saya dari ayat ini, Yesus mengingatkan, aku sudah lebih dahulu mengatakan kepadamu. Ya. Nah, itu sepakat ya. Berarti tidak ada yang salah dari apa yang saya pahami menurut Mas Denny ya. Ini kan menurut Mas Denny. Tentu yang bagian di live comment yang non muslim pasti bilang, oh tidak gitu. Kalau saya kan dengan Mas Denny sekarang diskusinya ya. Otomatis saya akan menyamakan pemahaman saya dengan Mas Denny gitu. Oke. Sekarang Mas Denny, tentu saya sebagai seorang yang membaca kitab suci Mas Denny ini, ketika ada nubuatan yang kita percaya, semua manusia percaya, bahwa kita yakin bahwa kitab ini sudah lebih dulu ada daripada Al-Quran. Tentu kita akan menanyakan siapa yang berhak memenuhi atau yang disebut dengan nabi palsu ini. Tentu kita akan melakukan pembuktian. Benar tidak Mas Denny? Oke. Benar tidak? Ya. Karena kalau kita konsepnya ini adalah orang-orang yang dikatakan pencari kebenaran dalam artian
Ya, saya percaya apa yang saya imani adalah kebenaran, tetapi kita tidak kalau saya ya, mentang-mentang saya Muslim dari lahir gitu, terus tiba-tiba saya akan tidak mau menerima sudut pandang intelektual lain atau apa. Saya kan berusaha untuk mempertahankan keyakinan saya dengan cara apa? Membuktikan bahwa oh ini loh Islam itu benar. Begitu juga dengan Mas Denny, pasti akan membuktikan bahwa oh Kristen itu benar gitu. Ya. Ya, oke. Nah, jadi yang perlu kita sepakati pada kali ini adalah saya sudah menyampaikan perspektif Nabi. Kita tidak akan bergeser dari perspektif yang kita sepakati. Dan saya juga sudah menyampaikan, dan Mas Denny juga sudah menyampaikan bahwa yang disebut dengan Nabi palsu di dalam Alkitab sudah kita sebutkan nomor ayatnya, kita sudah ceritakan ayat-ayatnya. Dan Mas Denny pun dengan saya tidak berbeda jauh secara pemahaman tentang ayat yang kita baca bersama-sama. Lalu kita akan menyampaikan, mungkin masih bisa Mas Denny kita lanjutkan atau kita sambung besok untuk pembuktiannya atau bagaimana? Terserah si Uni, saya masih bisa setengah jam sebelum saya buat bahan presentasi. Oke, setengah jam. Ya. Oke ya, terima kasih loh, luar biasa Mas Denny. Ya. Karena saya akan cuman satu saja dulu defense saya mempertahankan bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi yang tidak palsu menurut perspektif Islam. Tentu saya percaya bahwa Nabi Isa, kita bicara Nabi Isa dulu. Saya tidak bicara tentang Yesusnya teman-teman Kristen, saya bicara Nabi Isa. Nabi Isa saya percayai membawa ajaran dari Tuhan yang benar, Tuhan yang sama disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya secara tidak langsung saya yakin bahwa Nabi Isa pun mengingatkan kepada pengikutnya bahwa ya hati-hatilah kalian, sebagaimana Nabi kami mengingatkan, menubuatkan bahwa di akhir zaman akan ada turun Dajjal, akan ada orang-orang yang menyesatkan kalian. Saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam yang mencintai kaumnya yaitu Bani Israel, pasti dia akan memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya. Amin. Itu dulu yang saya percaya. Lalu kita bicara tentang Nabi saya dulu, mungkin dari perspektif Islam. Nanti kita baru ke perspektif teman-teman Kristen. Nabi saya dulu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, yang perlu diketahui teman-teman di luar Islam, ya mungkin kalian boleh saja, ya wajar kalian tidak percaya, tidak masalah bagi kami. Tidak ada satupun literasi yang ditemukan yang mengatakan bahwa Nabi kami sebelum diangkat menjadi seorang Nabi itu adalah seseorang yang pernah melakukan tindakan kejahatan. Mas Dini, apakah sudah menemukan literasi di luar Islam atau di dalam Islam yang indikasinya bahwa Nabi kami ini pernah melakukan sebuah tindakan kejahatan ketika beliau belum diangkat menjadi seorang nabi? Karena ada kisah-kisah yang telah dituliskan tentang nabi kami di dalam buku-buku, bahkan non-muslim pun menuliskannya tentang siapa nabi kami. Karen Armstrong, bahkan Leslie Hazelton pun mempelajari tentang kehidupan nabi kami. Bahkan sudah ada pun orientalis. Mereka orientalis ini adalah orang-orang yang mempelajari studi Islam dengan tujuan-tujuan tertentu, hanya mereka yang tahu, dan mereka lah yang disebut dengan orientalis. Dan cenderungnya mereka pada mulanya orientalis ini muncul justru cenderung mencari kesalahan-kesalahan Islam. Apakah Mas Denny sudah menemukan literasi dari pihak orientalis yang biasanya mencoba mencari kesalahan-kesalahan bahwa Islam ini bukan agama yang benar, bahwa nabi kami sebelum diangkat menjadi nabi adalah orang yang pernah melakukan sebuah dosa atau kesalahan? Maaf Uni, kalau saya tidak punya keinginan untuk membaca buku yang menjelek-jelekan. Oke, berarti agama belum ada. Belum. Ya, Dan berarti belum ada ya. Oke. Dan saya nggak niat baca yang buku kayak gitu nih. Nggak masalah. Artinya tidak ada ya. Tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada. Oke. Saya kan catat itu, poin itu yang penting. Berarti nabi saya dulu, saya bicara tentang nabi saya dulu. Tidak ada, tidak. Berarti nabi saya seperti yang diimani oleh umat Islam itu digelari dengan sebutan Al-Amin. Ya. Bahkan saya boleh sampaikan kepada Mas Denny bahwa ketika beliau itu pertama sekali mengaku mendapatkan wahyu di Gua Hira, istrinya mengatakan, engkau adalah orang baik, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Bagaimana mungkin dalam perspektif kita sekarang ini, ya dalam artian nih, dalam bahasa saya, bagaimana mungkin orang baik sepertimu bisa dijadikan jahat oleh Tuhan seketika begitu, gitu. Artinya kamu orang baik, maka yang datang kepadamu pastilah orang baik, pastilah sesuatu yang baik, kurang lebih begitu. Nah, itu ada korelasinya dengan pernyataan Yesus. Bagaimana mungkin kamu mengambil
buah dari pohon yang berduri. Karena kalau kamu ingin tahu bahwa dia palsu atau tidak, maka kamu lihat buah perbuatannya. Kalau buah perbuatannya jahat, bagaimana mungkin kamu bisa mengambil buah manis dari dia? Kurang lebih begitu. Ada sanggahan tidak? Ya, benar. Benar? Dilihat dari buahnya. Iya. Oke, luar biasa. Artinya begini, kalau yang saya usung kepada Mas Denny adalah saya masih bisa mengatakan bahwa nabi saya adalah nabi yang perspektif benar menurut Yesus, bahwa lihatlah nabi itu dari buah perbuatannya. Saya bisa mengatakan, bisa, bukan berarti saya butuh pernyataan Yesus tentang nabi saya, tidak butuh, karena bagi saya yang penting adalah ada di Al-Quran pernyataan tentang beliau. Nah, kemudian itu dulu, artinya buah-buah yang dihasilkan oleh nabi saya ketika belum menjadi nabi pun, atau saya bisa istilah gini, saya bisa mengenali ini orang benar atau tidak dari perbuatannya. Ini dia baik nih, jadi mustahil nih orang baik ini membawa sesuatu yang jahat. Dia bisa diterima nih ketika orang yang selama ini jujur, Mas Denny. Ini analogi yang sangat simpel ya. Selama ini ada tetangga Mas Denny yang selalu berkata jujur, tidak pernah berdusta, bahkan terkenal sangat jujur. Ketika membawa sebuah berita, ada satu lagi tetangga Mas Denny yang sudah pernah berdusta, jahat, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan. Sama-sama mengaku membawa sebuah berita yang sama, kurang lebih. Maka Mas Denny lebih percaya yang mana? Saya uji dulu nih. Saya belum langsung percaya. Saya melihat kebenarannya dulu. Saya nggak langsung percaya. Bagaimana cara mengujinya menurut Yesus tadi? Kita kembali kepada perkataan Yesus. Bagaimana cara mengujinya? Ini ada dua orang nih. Yang satu sudah selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat salah. Yang satu adalah orang yang bahkan kehidupannya selalu berbuat salah. Lalu dia sama-sama mengaku hal yang sama, bahwa dia membawa pesan dari Tuhan. Ini orang ini dua, ini datang ke hadapan Mas Denny. Ya tentu Mas Denny akan mengujinya, benar. Saya percaya itu, karena memang itu kata Yesus, ujilah roh itu. Ya. Lalu apa kata Yesus? Kita korelasikan dengan pernyataan Yesus di Matius 13 tadi. Lihatlah buah perbuatannya. Bagaimana mungkin kamu mengambil buah dari pohon ara berduri? Gitu kan kata Yesus. Ya, benar. Lalu bagaimana Mas Melini menghadapi dua oknum ini yang sama-sama mengaku bahwa saya membawa buah yang manis yang datang dari Tuhan yang akan saya berikan kepadamu, bahwa buah ini tidak beracun. Bagaimana Mas Melini menanggapi ini? Itu nih kembali lagi, karena begini, saya mempunyai perspektif. Saya nggak tahu ya apakah ini Alkitabiah atau tidak, karena saya yakini dalam kehidupan saya bahwa ada prinsip yang saya pegang, bahwa manis jangan cepat ditelan dan pahit jangan cepat dimuntahkan. Jadi tidak selamanya yang manis itu baik. Ada kalanya yang manis-manis itu di depan ternyata mempunyai, seperti yang saya bilang tadi serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Kita tidak bisa mengetahui bahwa setiap orang yang berbuat baik kepada kita, apakah dia berbuat baik secara tulus atau tidak. Bisa saja dia berbuat baik karena hanya menunjukkan kebaikan yang semu. Di belakangnya mungkin dia bercerita yang jahat tentang kita. Atau orang yang di depan kita, dia bercerita jahat di depan kita. Dia bertindak jahat di depan kita, tetapi di belakang kita, dia tidak pusing dengan urusan kita. Makanya saya bilang, manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan. Kalau menurut saya perspektif saya. Oke, kita bicara tentang serigala berbulu domba. Mas Denny tahu kalau serigala itu dia yang memang sudah dasarnya pemangsa berubah menjadi embe. Domba, iya benar. Ya. Bukan embe yang tiba-tiba berubah jadi embe gitu loh. Ya. Kalau orang yang tadinya baik, lalu dia menyatakan bahwa dia membawa kebaikan, itu tidak bisa dikatakan serigala berbulu domba loh. Karena dia tidak pernah menjadi serigala. Kecuali Mas ini punya perspektif lain. Ya, saya mempunyai perspektif lain tentang itu. Tidak selamanya yang kita lihat itu adalah yang kasat mata Kedalaman hati tidak ada yang tahu kecuali Tuhan kan. Makanya berarti Tuhan yang tahu ya kedalaman hati ya. Iya, karena Tuhan melihat hati sebenarnya kalau menurut saya ya. Kalau di situ ada di ayat Alkitab bisa lihat. Saya sudah lupa tetapi saya tahu. Ya, ada kan? Saya sepakat dengan Mas Denny. Saya sepakat bahwa hanya Tuhan yang mampu melihat kedalaman hati. Tapi kita ini kan bukan Tuhan, Mas. Ngelek. Halo.
Halo, Uni Oke, nge-lag. nge-lag lagi ya. Cek, masa nge-lag sih? Cek. Halo. Udah. Cakep lah ini. Gimana Uni? Jadi begini, saya tadi bicara korelasinya dengan Markus 13, di mana Yesus sudah memperingatkan. Yang pertama, dia adalah serigala berbulu domba. Kemudian Ya. dari buahnya lah kalian tahu dia itu Ya. penyesat atau tidak. Bagaimana mungkin kalian mengambil buah manis dari pohon ara berduri? Ya, Tararara benar kimochi. Jadi gini, ketika ada dua orang menyatakan dirinya bahwa dia membawa buah manis dan buah itu tidak beracun, maka Yesus sudah peringatkan Mas Denny. Ya Denny, Ya. hati-hatilah Denny, akan ada yang ngaku-ngaku bahwa dia membawa kebaikan, pada dasarnya dia adalah serigala. Atau dia pada dasarnya adalah penyesat Domba. atau aslinya penjahat, artinya dia Ya. sebenarnya serigala tapi nyamar. Orang yang menyamar, orang baik tidak perlu menyamar jadi orang baik. Mas Denny, sepakat tidak? Kalau itu saya tidak sepakat tuh nih. Karena kembali Jadi orang baik harus menyamar jadi orang baik. Bukan. Begini Uni. Makanya yang saya bilang tadi. Kalau dalam perspektif saya nggak tahu tentang orang itu, walaupun dia selalu baik sama Nah. saya, selalu baik sama saya, begini loh Uni. Di situ kan jelas serigala yang berbulu domba, ya kan? Uni kan tadi bilang kalau orang baik nggak mungkin dia berpura-pura baik kan? Itu menurut kita, perspektif kita sebagai manusia, ya. Kalau menurut saya Uni, dua orang ini jangan dulu langsung dipercaya, ya kan? Bisa saja yang orang baik ini yang kita lihat-lihat baik, bisa saja dia yang dianalogikan Tuhan serigala berbulu domba. Tetapi yang orang jahat ini bisa jadi adalah yang memang benar-benar orang jahat, ataupun bisa kebalikannya. Seperti itu nih. Oke, Makanya baik, nggak apa-apa. jadi gini Uni. Jadi ketika dia membawakan, oh ini loh sesuatu yang baik buat kamu. Oke, kita terima saja, kita terima aja dulu. Tetapi kita jangan lupa percaya. Kita pelajari dulu setelah sekian lama apa yang akan terjadi. Karena kalau menurut saya Uni, bau bangkai yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka, ya kan? Betul, tapi kita berbicara bukan tanggapan Mas Denny dalam artian Oke. Mas Denny sudah diberitahukan Yesus, kata Yesus di Markus 3. Saya kan saya memegang Markus 13 nih. Saya pegang nih ayat ini. Iya. Saya pegang nasihat untuk diri saya. Kan Mas Denny juga Oke. pegang. Iya. Kata Yesus begini, hati-hatilah kalian Hmm. dengan orang yang mengaku domba padahal dia adalah serigala. Dan cara kalian mengetahui bahwa dia penyesat atau tidak, kalian lihat buah perbuatannya. Artinya Iya. Yesus memperingatkan kita berdua nih. Iya. Denny, Riva, akan ada penyesat. Ciri-cirinya dia tuh ngaku-ngaku baik. Orang Iya. baik ngapain dia ngaku baik gitu loh. Karena memang dia sudah baik. Halo? Waduh. Halo. Dari awal. Nah, kemudian ini nggak bisa. Saya itu sudah terkenal baik sejak dia lagi. Unik, diulang lagi Unik. Heeh. Ya, jadi begini. Unik delay. Saya dan Mas Denny ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Abraham, Ya. mengenal Adam, mengenal Musa. Itu dari kitab suci yang tertulis, bukan? Iya, oke. Jadi kita mengetahui oknum-oknum ini bagaimana kehidupannya masa lalunya itu berdasarkan kitab suci, atau boleh katakan kitab yang adalah historis, yang juga Oke. sejarah. Iya. Di Al-Quran itu juga menceritakan Iya, benar. tentang sejarah. Iya. Artinya kita itu tidak bisa lagi sekarang ini bertindak untuk mengatakan, wah gimana ya, uji dulu, nggak apa-apa, ujilah dia, Iya. tidak masalah. Tapi yang perlu diketahui, Yesus sudah katakan, kalau ingin tahu bahwa dia penyesat atau tidak, maka lihat perbuatannya. Apakah ada dua oknum ini yang pernah berbuat pahit, berbuat jahat di antara mereka? Karena bagaimana mungkin Mas Denny mau mengambil buah manis dari akar yang sudah berduri, dari buah pohon yang banyak berdurinya, banyak perbuatan jahatnya, kan gitu menurut Yesus. Oke. Bisa saya Nah, tanggal ini? dan Yesus sudah, ya nanti satu Ya, lagi. ya. Lalu Yesus katakan bahwa si penyesat ini tuh pura-pura baik. Artinya pada dasarnya dia bukan orang baik gitu loh. Ya, Karena oke. saya nih ya, saya pada dasarnya serigala nih.
Saya suka nerkamin orang kemana-mana. Tiba-tiba saya menyamar. Kalau menyamar itu saya merubah diri saya, Mas. Kalau orang baik dia nggak perlu nyamar jadi baik karena dia udah baik. Saya orang jahat nyamar jadi orang baik. Itu baru saya disebut dengan serigala berbulu dompet. Lalu saya ngomong depan Mas Dedi, Mas Dedi, saya sebenarnya adalah domba. Padahal saya pakai topeng. Karena saya aslinya adalah orang jahat. Kalau orang jahat itu artinya dia pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Dan itu harus termaktub. Dari mana kita tahu bahwa dia pernah jahat? Harus ada termaktub dan tertulis. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah orang baik? Harus ada termaktub bahwa bukti-bukti dia pernah tidak melakukan kejahatan. Dari situ kita tahu orang-orang di masa lalu ini. Karena kita membicarakan orang-orang di masa lalu, bukan orang-orang tetangga. Itu analogi saya, tetangga kita itu gitu loh. Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapi ada oknum-oknum yang mengaku dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan. Apakah mereka ada? Ada. Siapa nabi saya? Siapa lagi? Sahabat-sahabatnya Yesus. Mereka mengaku, ada yang bahkan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke langit. Yesus sudah katakan, jangan kau percaya. Jadi kalau kita bisa melepaskan konteks iman, maka siapapun kata menurut Yesus yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Begitu kata Yesus. Kalau kita, ini kan saya pakai perspektif Alkitab nih. Kalau secara Islam kan saya bisa jelasin tuh. Nah, itu silakan Mas Denny sanggah argumentasi saya. Oke, memang ketika kita berdiskusi tentang ini, saya sudah melihat bahwa ini konteksnya merujuk ke Paulus yang sebelumnya adalah Saulus. Belum ya. Belum. Tapi saya membaca sepertinya menuju ke sana karena Uni bilang kan dilihat dari buahnya. Saya bawa nabi saya juga, bawa bisa jadi Yohanes, bisa jadi Petrus, bisa jadi Yudas, bisa jadi dalam Thomas, bisa jadi Paulus. Tapi dalam konteks ini adalah seseorang yang berbuat kejahatan. Yang nyatanya adalah Yudas juga jahat, Petrus juga pernah menyangkal Yesus kan. Jadi saya belum ya, ini Mas Denny sendiri ya, tapi tidak masalah, bagus. Bukan, lebih cepat yang proses. Gini loh. Kalau nabi-nabi yang rasul-rasul yang tadi itu, yang Yudas atau yang lainnya itu sejarahnya tidak di blow up seperti Paulus. Oke. Paulus. Ya, kalau Uni bilang itu dilihat dari buahnya, Uni yang saya mau tanggapi adalah ketika kita, ini menurut perspektif saya ya, ketika saya beriman, seringkali apabila yang Uni katakan tadi yang akronisme itu yang bertentangan dengan akal sehat ya. Nah, yang bertentangan dengan akal sehat, seringkali kalau dari kami Uni, seringkali Tuhan atau Allah yang kita sembah seringkali melakukan atau berbuat hal-hal yang dianggap bodoh dan dianggap remeh oleh dunia. Itulah yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan datang untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang miskin, yang papa. Tuhan tidak datang untuk orang yang kaya, orang yang tidak berdosa. Oh, Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan datang untuk orang-orang yang miskin, yang papa. Disitulah Tuhan itu ada. Jadi dalam hal ini Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi alatnya. Tuhan bisa menggunakan apa saja sebagai perpanjangan tangan pekerjaannya. Itu satu unik yang saya tangkap. Kemudian apabila merujuk di Rasul Paulus, mungkin benar Uni bilang Paulus itu melakukan kejahatan. Benar, memang dia melakukan kejahatan. Tetapi perlu kita ingat bahwa ketika Paulus melakukan kejahatan yang notabene dia membunuh pengikut-pengikut Kristus, dia itu belum mengenal Kristus secara pribadi. Dia kalau di dalam agama saya, dia belum lahir baru. Banyak orang Kristen yang bilang Kristen pengikut Kristus, tapi dia tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Dan yang saya rasakan begitu pun dengan Paulus. Ketika dia masih menjadi Saulus, dia membunuh, menganiaya, membantai orang-orang Kristen pengikut Kristus karena dia masih Saulus. Masih ada egoisentris di dalam dirinya, masih ada kemegahan di dalam dirinya bahwa dia ahli Taurat atau apapun dia bermegah di dalam itu karena dia merasa dia tahu segalanya. Tetapi itulah Uni yang saya bilang, Tuhan itu tidak bisa Tuhan yang kita sembah menurut agama saya adalah Tuhan yang
tidak bisa diukur dengan akal sehat manusia. Dan disitulah Tuhan memakai Saulus sehingga merubah menjadi Paulus untuk memberitakan Injil. Itulah intinya dari buahnya. Buahnya itu apa? Untuk membedakan pengajaran yang sesat, nabi-nabi palsu yang sesat dengan nabi-nabi yang benar-benar mendapatkan visi, benar-benar mendapatkan hikmat, hidayah dari Allah yang dari unik, adalah mereka yang memberitakan pengajaran kebenaran Injil tentang Yesus Kristus. Nah, Saulus yang berubah menjadi Paulus, dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi inilah yang saya maksudkan unik. Buahnya ini dapat kita lihat bahwa dia memberikan pengajaran tentang Yesus Kristus. Dia memberikan teladan tentang Yesus Kristus. Dia memberikan semangat, memberikan pengajaran-pengajaran yang berdasarkan tentang teladan Yesus Kristus. Jadi jikalau mengatakan bahwa Saulus ini berbuat jahat dan dilihat dari buahnya yang jahat, kenapa harus percaya dia itu seorang penjahat kok? Dia membantai pengikut Kristus, tetapi kita flashback dulu ke belakang. Ketika dia melakukan hal tersebut, apakah dia sudah mengenal pribadinya Kristus? Pada saat itu dia belum mengenal pribadi Kristus, makanya buahnya menjadi buah-buah yang jahat. Tetapi ketika dia mengenal Kristus dan dia bermegah di dalam Yesus Kristus, bahwa dia tahu bahwa selama ini kesombongannya membunuh umat Kristen, kesombongannya mengenal Taurat, itu tidak ada apa-apanya ketika dia mengenal bahwa Kristus datang untuk orang-orang yang berdosa. Jadi seperti yang saya bilang, poinnya? Boleh deh, itu aja dulu deh. Poinnya? Ya, poinnya ya. Enggak, poinnya apa? Ya, poinnya yang saya mau katakan bahwa buah itu dapat kita uji. Kalau Uni bilang dari orang yang jahat dan dari orang yang baik, kalau di dalam perspektif nabi-nabi palsu yang saat ini adalah apakah mereka membawa pengajaran sesuai dengan Injil kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Jikalau sudah melenceng dari itu ya poinnya ya. Berarti menurut Mas Denny ini, sudah boleh saya? Ya, silakan. Oke. Berarti menurut Mas Denny ini mengetahui dia nabi palsu atau tidak, justru setelah mengimani dia dulu nih, baru kita lihat buahnya kan? Bukan. Karena kan Mas Denny mengimani. Bukan. Loh, bukannya kan gini ya, kan saya sudah katakan Yesus, saya kembalikan ke Markus 13 tadi. Saya akan pegang ayat itu. Saya tidak akan pergi dari situ. Yesus berkata kepada orang-orang yang belum tersesat. Kata Yesus, akan ada penyesat serigala berbulu dompet. Supaya kamu tidak tersesat, kamu lihat buah perbuatannya. Artinya orang-orang ini belum bertemu dengan penyesat itu, belum disesatkan, belum mengimani apa-apa, belum bertemu dengan penyesat ini. Akan bertemu. Ketika orang-orang atau murid-murid Yesus ini akan ditinggalkan Yesus sudah kasih tahu, aku nih akan pergi nih ya. Ini bahasa saya ya, mohon maaf, bukan saya mempelajari Alkitab, tapi ini adalah analogi. Saya akan pergi nih, saya akan pergi ke tempat Bapa di surga. Kalian akan tinggal di sini. Hati-hati kalian, bentar lagi akan ada datang penyesat. Bahkan penyesat itu sudah ada, bahkan antikristus itu akan datang, dan antikristus pun udah banyak, kata Yesus. Nah, supaya kalian tidak tersesat, caranya apa? Kalian lihat buah perbuatannya. Lihat apa saja buah perbuatannya, itu menurut Yesus. Hati-hati, karena ada serigala yang berbulu domba. Dia nyamar jadi orang baik, tapi kalian lihat perbuatannya. Bagaimana mungkin kalian mau mengambil buah manis dari pohon ara yang berduri? Bagaimana mungkin, kata Yesus. Enggak mungkin ada orang yang sudah pahit, itu sudah banyak durinya, lalu dia berbuah manis. Nggak mungkin, kata Yesus. Lalu kata Yesus lagi ditegaskan, kalau ada yang ngaku ketemu Mesias di sana di sini, kalian jangan percaya. Bagaimana mau mempertimbangkan orang ini benar apa tidaknya bertemu dengan Yesus? Orang Yesus saja sudah bilang kok, kalau kamu bertemu dengan orang yang ngaku ketemu Mesias di sana dan di sini, jangan kau percaya. Tidak ada pertimbangan di situ. Itu kata Yesus loh.
Itu kata Yesus loh. Atau mungkin ada tanggapan lain tentang ayat ini, atau mungkin kita berbeda pemahamannya. Ya wajar kita berbeda. Saya kan Muslim, bukan Kristen. Tentu Anda sebagai Kristen yang harus menjelaskan, bukan saya. Kayak Yesus yang bilang gitu, jangan kau percaya, karena akan ada serigala nih berbulu domba. Jadi supaya kalian nggak tersesat, nih belum tersesat, nih belum mengimani nih. Caranya kalian lihat dia orangnya kayak mana, buah perbuatannya. Nah, makanya saya analogikan, jika ada dua orang bertemu di hadapan Mas Denny, anggaplah Mas Denny ini adalah pengikut Yesus pada waktu itu. Anggaplah Mas Denny ini Yohanes. Tiba-tiba ada nih ketemu, ada orang ngaku bahwa saya nih membawa ilham dari Tuhan. Lah gimana caranya Mas Denny oh iya ini kayaknya dia benar loh dari Tuhan. Oh ini bukan dari Tuhan nih gitu. Caranya gimana? Kan Yesus yang ngajarin. Kalau Mas Denny bilang, menurut saya kan buat perbuatan Paulus mengajarkan gini bla 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 bla. Saya padahal belum menyentuh ke Paulus, walaupun mungkin arahnya nanti akan ke sana. Saya punya surprise buat Mas Denny. Tadi Mas Denny bilang kan Paulus belum mengenal Yesus. Dia masih namanya Saulus. Tapi itu tidak menurut kitab Mas Denny. Bahkan menurut kitab Mas Denny, silakan dibuka di Galatia 1:15. Menurut Paulus, dia mengaku bahwa dia sudah dipilih dari dalam kandungan. Ya, oke. Artinya kalau memang Yesus sudah secara logika kita, kalau Yesus memang sudah menghendaki Paulus menjadi pengikutnya, menjadi rasulnya, kenapa dia tidak menemui Paulus sebagaimana dia menemui Petrus, Matius ketika dia masih hidup? Justru dia membuat sebuah peringatan yang ambigu. Dia katakan, kalau ada yang mengatakan ketemu aku, ini konsepnya setelah dia naik ke surga, jangan kalian percaya. Tiba-tiba ada seseorang ngaku ketemu dia dan mengaku sudah dipilih dari dalam kandungan. Kalau memang Yesus memilih Paulus, kenapa Yesus membiarkan Paulus membunuh Stefanus dulu? Baru kemudian setelah Yesus naik ke langit, baru dibuat ini Paulus bertaubat. Kenapa harus ada korban Stefanus dulu? Kenapa Paulus harus mengenal banyak dosa dulu dengan menyiksa jemaat Yesus? Bahkan kenapa dia menjadi orang Farisi yang juga dikutuk oleh Yesus sebagai ular beludak? Anda percaya bahwa Paulus itu Farisi? Anda tahu itu? Saya tahu nih. Nah, dan kalau kita bicara tentang orang Farisi, apa kata Yesus tentang orang Farisi? Anda tahu apa kata Yesus tentang orang Farisi? Ya, mereka orang-orang yang munafik. Kata Yesus tentang orang Farisi, bagaimana mungkin kalian bisa menghindari diri kalian dari dosa atau dari neraka? Iya, saya tahu itu. Ular beludak. Tiba-tiba ada orang Farisi, pembunuh Stefanus, mengaku ketemu Yesus. Lalu Anda percaya, padahal Yesus katakan, kalau ada yang ngaku ketemu aku, kalian jangan percaya. Gitu. Uni, saya bisa, Uni? Ya, bisa, silakan. Oke. Saya baca lagi yang Matius tadi ya. Matius 24. Matius 24, bentar. Ya. Matius 24. 4 ayat 5. Hah? 24 ya? Matius 24. Ya, ayat Matius 24 ayat 4 sampai 5. Oh, ya 24 ya. 24 ayat 24 ya. Pasal 24 bukan? Pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga akhirnya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang yang pilihan juga. Itu Matius 24 ayat 24. Saya bacain lagi ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Akan muncul. Kemudian Markus 13 ayat berapa tadi ya? Itu yang bicara siapa? Yesus kan? Iya. Bentar. Markus ya, itu 13. Konteksnya yang bicara siapa dulu nih? Ya, Yesus kan? Ya. Berarti Yesus masih ada di bumi ya? Ya, masih ada. Oke. Iya, masih ada di bumi. Kemudian Markus yang tadi kan, khotbah tentang akhir zamannya Yesus. Kemudian gini. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
Oke. Nah, kalau dalam konteks saya unik bahwa wujud dari Mesias itu dalam konteks ini itu ada. Jadi ketika orang melihat ada di sana, kemudian mereka berbondong-bondong ke sana mengikuti pengajarannya, kemudian mereka tersesat. Tetapi ini Saulus yang berubah menjadi Paulus yang kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19, bahwa dia itu melihat, saya baca ya, dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi dalam hal ini Uni, kalau dalam perspektif saya, ayat yang menjelaskan di dalam Matius dan Markus itu adalah Mesias yang muncul, yang bentuk fisiknya kelihatan. Kemudian ada banyak orang yang akan berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus menegaskan, celakalah kamu karena itu adalah Mesias palsu dan Nabi palsu. Karena akulah Mesias. Tetapi dalam hal ini, ketika Saulus melihat cahaya, kemudian dia hanya mendengarkan suara, dia tidak melihat Yesus loh Uni. Dia mendengarkan suara, kemudian dia tanya, siapakah engkau? Tuhan kah? Kemudian Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dalam hal ini dia tidak melihat wujud Mesias, tetapi dia mengatakan, apakah kamu Tuhan? Kemudian dijawablah, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu dalam konteksnya Uni. Jadi dalam konteks Matius dan Markus yang kita baca tadi, itu adalah Mesias yang bentuk fisiklinya kelihatan. Seperti Yesus yang hadir di dunia. Jadi ketika ada orang bilang, Mesias ada di sana tuh, ada di ladang tuh, Mesias ada di sana tuh, ada di kebun tuh. Nah, orang-orang akan berbondong-bondong mengikuti dia. Dan Mesias itu atau nabi-nabi palsu itu akan mulai bernubuat dan bermujizat dengan maksud tertentu. Fisiklinya ada. Tetapi dalam hal ini Saulus, dia tidak melihat fisik. Dia hanya melihat cahaya terang yang membuatnya buta selama 3 hari. Ya kan, dia buta selama 3 hari. Kemudian Uni mengatakan, dari buahnya masakan orang jahat kamu mau percaya? Kalau saya Uni, saya berprinsip bahwa dalam keimanan kekristenan saya mengajarkan bahwa walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada yang terlalu besar dosanya dibandingkan dengan kasih Allah. Jadi kalau menurut saya Tuhan bisa pakai siapa saja. Itulah yang saya adore sama Tuhan saya, bahwa Tuhan tidak melihat bahwa kamu berbuat baik dan saya harus pakai kamu, enggak. Karena sebaliknya Uni, orang yang berbuat baik itu dia terlena dengan perbuatan baiknya sehingga dia bermegah diri di dalam kebaikannya. Dan Tuhan mengingatkan itu. Ini gini, kita jangan pergi dari konteks topik masih kita. Masih konteks itu nih. Oke, tidak masalah. Oke. Kita kembali ke Markus 13 ya, di mana kita sama-sama diingatkan oleh Yesus. Kita anggap begitu. Kita sama-sama diingatkan oleh Yesus. Artinya kita memilih siapa yang justru penyesat, siapa yang benar-benar datang dari Tuhan. Ya. Benar. Ini gini. Kalau kita kembalikan tadi, saya sudah katakan, saya belum konklusi loh. Saya hanya mengatakan bahwa nabi saya terlepas dari semua nubuatan ini. Kalau Anda punya 10 menit lagi ini ya, bisa ya. Oke, the next lah. Mungkin gini, saya ingin Anda membaca Matius 23, 31 sampai 34 mungkin. Matius 23. Ya. Ayat 31 sampai 34. Ayat 31 sampai 34. Oke, saya baca ya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kamu, nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan.
yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadah dan kamu aniaya dari kota ke kota. Oke? Oke, stop. Ini mungkin Anda punya perikop sendiri, tetapi di situ sangat jelas sekali. Apa kata Yesus di situ? Bagaimana mungkin kalian menghindari diri kalian dari neraka? Tidak ada pernyataan Yesus bahwa kalian bisa saja masuk surga kalau kalian bertobat. Kalian bisa saja aku pakai. Tidak ada ya. Tapi Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa menghindari diri kalian dari neraka? Itu konteksnya kepada orang Farisi, ular beludak. Anda sepakat dengan saya? Iya, Uni. Kalau itu saya setuju, ular beludak. Tapi begini, itu saja. Ini tenang, tunggu dulu nih. Saya mau jelaskan begini. Kalau saya hanya bilang itu saja, saya mengiyakan karena ada hal-hal yang lebih hal-hal yang lebih esensi dari itu nih. Ya, saya tahu Anda akan punya hikmah. Anda punya hikmah tersendiri tentang hal ini, tetapi saya mau Anda bersepakat dengan pernyataan Yesus. Gini loh, ini kita bicara tentang pernyataan Yesus. Ya. Apapun hikmah yang Anda dapatkan, itu hak Anda sebagai orang yang beriman. Tapi saya mau mengembalikan kepada pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus adalah, bagaimana mungkin, kata Yesus, kalian orang-orang ular beludak yang mengaku sebagai pembunuh nabi dan penyesat murid Yesus gitu kan, itu bagaimana mungkin kalian mau menghindari diri kalian dari neraka? Itu kata Yesus loh, nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Yesus saja sama ya nak, ya ini anak saya mau ke toilet lagi, Pak De temenin Pak De, gini gitu loh. Bagaimana mungkin, kata Yesus, kalian ular beludak Farisi gitu. Nah itu kata Yesus loh ya. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Mohon maaf, bukan kata saya. Tapi tiba-tiba ada orang Farisi. Orang Farisi ngaku bahwa dia itu sudah dipilih dari dalam kandungan Yesus. Awalnya dia pembunuh, lalu dia tiba-tiba mengaku dipilih Yesus untuk menyampaikan Injil. Sementara mohon maaf, ketika dia mengabarkan Injil keluar dari daerah Yerusalem, dia menentang Roh Kudus. Bukan Roh Kudus kali ya, menentang roh dia. Ada Anda baca ayat itu? Bahwa pertama ketika dia mau menyampaikan Paulus ketika mau menyampaikan Injil ke luar dari Yerusalem itu, dia sudah dilarang oleh roh untuk mengapainya, tapi dia mengambil keputusan sendiri gitu loh, untuk menyampaikan Injil itu gitu. Bagaimana mungkin orang yang hebat sekali Paulus berani-beraninya menentang roh, kata roh jangan gitu. Bahkan kata Yesus apa roh gitu, saya nggak tahu ya dalam perspektif Kristen. Tapi dia Kores ingat tidak dalil di mana Paulus pertama dilarang untuk menyampaikan Injil keluar, lalu tiba-tiba dia mengambil keputusan sendiri bahwa dia bermimpi bahwa banyak orang Asia minta pertolongan dia. Artinya dia menyimpulkan sendiri untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dari mimpi itu dia mengambil kesimpulan bahwa orang ini butuh diselamatkan gitu. Padahal sebelumnya roh sudah melarang dia untuk mengabarkan Injil gitu loh. Pernah ingat nggak Kisah para apostolos itu, Kisah para apostolos 2, kalau nggak 2, 3. Gimana? Kisah para rasul. Kisah para apostolos 2, kalau nggak 2, 3. Kisah para rasul 2. Petrus. Ya. Nggak ada ini. Antara 2 atau 3. Pentakosta sama Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Khotbah di Serambi Salomo. Tunggu, saya punya ayatnya itu. Bentar. Saya punya, bentar ya, sabar ya teman-teman ya. Saya punya ayatnya itu. Nah, bentar ya. Ini dia. Ini dalam Kisah Para Rasul 16:6-10. Coba Anda baca. Kisah Para Rasul berapa? 16 ayat 6-10. Yang dilarang ke Asia itu kan? Ya. Lalu dia bermimpi bahwa ada orang yang minta pertolongan dia. 16. Nah, inisiatifnya sendiri. Ayat 6. Ayat 6-10. Mereka melintasi Ya, bisa dibacakan ayatnya Mas Den? Oke. Mereka melintasi tanah Virgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk.
Lanjut. Oh ya sudah. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ini ada seorang Makedonia yang berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami, untuk Jadi gini, di kisah ini pertamanya tuh Yesus tuh ngelarang. Roh Yesus melarang. Tiba-tiba dia mengaku mendapat penampakan. Nah, Yesus ngelarang. Tiba-tiba dia melihat penampakan bahwa ada orang minta pertolongan, lalu menyimpulkan sendiri bahwa Tuhan atau Allah memerintahkan dia. Jadi dia nyimpulin sendiri nih bahwa Allah memerintahkan dia gitu. Padahal Yesus ngelarang dia loh gitu. Lah, Roh Yesus melarang, tapi dia dapat penglihatan sendiri. Ini kan gimana nih menurut Mas? Iya, begini nih. Kalau di sini kan memang dilarang. Jadi mereka kan tidak menyeberang pada waktu itu kan, memang sudah tidak menyeberang. Tetapi ketika dia melihat penglihatan itu, ada orang yang minta tolong, mereka baru menyeberang. Yang awalnya mereka mengikuti bahwa tidak menyeberang. Tetapi setelah dapat penglihatan itu, barulah mereka menyeberang. Begini unik, kalau saya yang kami yakini bahwa Tuhan bisa pakai apa aja dan siapa saja untuk menjadi alatnya, ya kan? Seperti halnya Sodom dan Gomora misalkan, yang kita ketahui bersama, Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Kemudian terjadi tawar menawar di situ unik, iya kan? Jadi kalau mungkin akan lari di konteks, jadi saya tentang Yesus yang maha cemburu itu ya. Oh iya, Mas Denny kan sebentar lagi kita akan sambung mungkin. Iya. Jadi kalau menurut saya unik, ketika Roh Allah, Roh Kudus itu mengatakan kamu jangan menyeberang ke sana, oke, dia tidak menyeberang ke sana, tetapi ada di saat di mana Allah menunjukkan kasih, kemudian dia merubah ketetapannya seperti yang dialami oleh di kota Sodom dan seperti Yesus melarang, Allah memerintahkan gitu ya. Yesus melarang, Allah itu memberi ilham. Bukan, itu kan satu. Gitu. Itu satu. Di waktu yang selang waktunya berapa jauh berubah pikiran Yesus untuk menolong itu, Mas Den? Tadinya Yesus melarang tuh, tiba-tiba berubah pikiran gitu. Dalam rangka waktu lama atau jauh? Ada pertimbangan nggak sebelumnya gitu? Kan gini nih, pertamanya kan Yesus tuh, jangan kata Yesus. Tiba-tiba dalam durasi berapa lama Paulus mendapat penglihatan dari Allah katanya, dari Allah. Dan dia menyimpulkan, ini kesimpulan dia loh ya, dia menyimpulkan sendiri bahwa itu pandangan yang dapat dari Tuhan, ilham dari Tuhan. Nah, kira-kira kan gini nih Mas Den, pada akhirnya kan keimanan ini, yang Mas Denny iman ini menurut ayat ini, Tuhan yang adalah Yesus adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Di awal dia ngelarang, lalu tiba-tiba dia berubah pikiran melalui pernyataan Paulus. Bisa. Intinya begini. Bisa nggak ditelaah? Dia ngelarang nih di awal. Jadi gini, tiba-tiba dia merubah pikirannya gitu ya. Gini aja Uni, kalau saya memberikan konsep seperti ini, ketika saya mengenal pribadi Tuhan saya, Allah saya, Tuhan Yesus saya, Roh Kudus saya seperti menganalogikan itu seperti orang pacaran. Karena Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak kesayangannya, seperti kepada Bapa. Jadi bayangin aja Uni, ketika Uni berbuat salah kepada bapaknya Uni, ya kan? Bapaknya Uni mau pukul Uni, ya kan? Kemudian Uni minta maaf sama bapaknya Uni. Apakah bapak Uni memaafkan apa enggak? Sebagai bapak, pasti akan memaafkan. Itu analoginya jauh. Kenapa? Karena orang-orang yang akan diselamatkan Paulus itu kan belum ada pernyataan permintaan maafnya. Cuman kan ini kan perubahan dari sikap Tuhannya, Mas Denny gitu loh. Di Alkitab ini ada segala sesuatu yang tidak tertulis. Sebagai bapak, ya kan? Tidak tertulis. Jadi kalau menurut saya Uni, sebagai bapak yang sayang kepada anaknya, tentu bapak itu akan menunjukkan kasih dan merangkul anak-anaknya. Mungkin tidak tertulis di sini ketika di dalam kota itu ada orang-orang yang benar yang memohon pertolongan dari Tuhan.
seperti halnya di kota Sodom dan Gomora. Ada Lot di sana yang bermohon. Tapi tetap dihancurkan ya. Sodom dan Gomora tetap dihancurkan ya, Mas. Tetapi kan di situ ada bargaining, ada tawar menawar di situ. Kalau berapa? Tetapi tetap dihancurkan. Iya, karena tidak memenuhi kuotanya Allah. Intinya dihancurkan. Poinnya dihancurkan. Poinnya dihancurkan karena tidak memenuhi kuota dari Allah. Kalau ada berapa orang? Mas Denny sudah punya waktu berapa menit lagi nih, saya ingatkan, nanti kebablasan nanti. Saya kasihan juga nanti. Oke, Mas Denny, sebenarnya ini masih menggantung. Banyak hal-hal yang harus saya tanyakan kembali dan pastikan kepada Mas Denny. Kita di awal sudah sangat bagus, perspektif Nabi, nubuatan tentang Nabi palsu, kita tidak ada pertentangan. Tetapi tentu ketika kita adalah orang yang berbeda dalam keimanan, mengikuti orang yang berbeda. Saya mengikuti Nabi saya Muhammad SAW, Mas Denny mengikuti Rasul-Rasul yang dianggap oleh Mas Denny adalah mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus. Sementara kita menceritakan atau memenuhi nubuatan dari orang yang kita klaim sama. Yesus dengan Nabi Isa tuh ada yang mengklaim mereka sama, ada yang mengklaim mereka berbeda. Tetapi kita sama-sama mengklaim satu pribadi ini yang adalah putra Maryam atau anak Maryam adalah orang-orang yang sama-sama kita muliakan. Saya dalam perspektif sebagai seorang nabi, Mas Denny melebihi daripada nabi. Artinya kalau secara ini kita hanya sedang mencoba untuk membuktikan siapa sih yang benar-benar mendengarkan pernyataan Yesus. Kalau saya sih gitu sih, karena kan gini, ketika Yesus mengatakan hati-hati terhadap nabi palsu, itu konteksnya Yesus sedang memperingatkan orang setelah dia. Kalau memang Yesus untuk seluruh dunia menurut pandangan Mas Denny, artinya pesan Yesus ini harus sampai ke seluruh dunia. Nah itu saya memposisikan kita di posisi orang yang sedang diceramahi Yesus. Hati-hati loh kalian itu bisa tersesat. Nah itulah kenapa saya ajak ke tema ini. Nah nanti pembuktiannya itu saya tidak akan lari dari kitab suci, dari Alkitabiah. Saya tidak membawa perspektif sendiri. Tapi kembali lagi masalah memahami kan tentu kita beda-beda tuh. Nah di situ cara saya bertoleransi adalah dengan tidak memaksakan pemahaman saya kepada Mas Denny, dan juga saya itu cara kita bertoleransi. Nah, mungkin Mas Denny kita konklusi saja, kita mau lanjut, ini masih mengambang, masih di tengah-tengah. Apa mau diklimakskan, mungkin apa mau jadwal lagi Sabtu atau hari Minggu, tapi saya tidak mau janji tepatnya. Saya juga nanti saja, Mbak. Iya, kalau misalkan bisa baru siap. Saya tunggu saja Sabtu Minggu. Tapi temanya tetap ini ya. Tetap sama ya. Lebih mengkerucut, saya lebih mengkerucut, lebih bukan menghantam Mas Denny, tidak, tapi saya lebih memegang perkataan Yesus. Ada 2 ayat yang tadi Markus 13 saya kan pegang di situ, dengan Yohanes yang mengatakan bahwa Nabi itu sudah ada gitu. Itu dulu yang akan kita tekankan, dan kita akan baca secara Alkitabiah saja. Komparasinya nanti di Al-Quran silahkan Mas Denny boleh searching, mumpung ada waktu lama Sabtu Minggu. Mas Denny silahkan searching tentang terbantahnya kenabian Nabi Muhammad, tidak masalah kalau memang ada. Tapi kalau Mas Denny tidak mau ya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau Mas Denny ingin mengkomparasi, silahkan, saya tunggu. Justru itu akan menambahkan wawasan saya. Mas Denny silahkan konklusi dari apa yang sudah kita perdebatkan, apa kira-kira yang perlu disimpulkan di sini. Silahkan Mas Denny. Ya, yang perlu disimpulkan adalah begini, Uni, bahwa kalau dalam ajaran saya dalam Alkitab bahwa sudah diketahui secara pasti bahwa ciri-ciri nabi palsunya itu apa, dan intinya dari buahnya kan. Dan ketika nabi yang benar itu adalah nabi yang mewartakan kebenaran Injil akan Yesus Kristus. Ketika nabi itu berjalan tidak keluar dari koridor itu dan dia menunjukkan keteladanan yang ditunjukkan Kristus, maka kami mengetahui bahwa itu memang benar nabi yang berasal daripada Tuhan. Jadi intinya bahwa nabi yang berasal daripada Tuhan, saya ulangi lagi, adalah nabi yang pemberitaan Injilnya, pengajarannya itu berdasarkan atas Injil Yesus Kristus. Ketika dia membawa Injil Yesus Kristus, dia memberikan pengajaran itu, sudah jelaslah dia itu adalah nabi yang berasal daripada Yesus. Tapi kalau dikatakan Mesias, saya absolutely mengatakan tidak, karena Mesias sudah ada. Dan di dalam Markus dan dalam Matius itu dikatakan bahwa lihatlah Mesias di sana dan di sini, itu adalah bentuk fisik dari Mesias.
bentuk fisik dari Mesias, bentuk jasmani yang dikatakan orang ada Mesias di sana dan ada Mesias di sini. Tetapi jikalau Saulus dia tidak melihat bentuk fisik, tetapi dia hanya mendengar suara dan cahaya. Makanya itu di dalam hal ini saya konklusi yang bisa saya simpulkan adalah nabi yang benar adalah nabi yang selalu mewartakan kebenaran Injil tentang Yesus Kristus. Itu aja sih ini. Oke, terima kasih banyak Mas Oke, Denny. ya. Terima kasih atas Oke. diskusi kita yang wow, luar biasa, santun, sejuk sekali. Tapi ya yang kadang yang nonton biasa seperti main bola ya. Ya. Kalau kita yang main Ya, bola, yang nonton biasanya mereka yang Komentatornya ya, kalau Mas Denny dengan saya sih sejauh ini saya Santai tidak aja. memiliki tendensius kepada Mas Denny. Ya, Justru sama karena ini. kita sama-sama meyakini bahwa saya sedang menunjukkan rasa kasih sayang saya terhadap Mas Ya. Denny, makanya saya adakan diskusi ini. Begitupun sebaliknya Mas Denny dengan Ya. menunjukkan Oke. kasih sayangnya sebagai manusia terhadap saya, dia berusaha menginjili saya begitu. Jadi itu adalah Ya. bentuk justru kami sedang saling pembuktian kasih sayang dan kebaikan. Ya, Nah, kasih sayang. jadi Oke. Mas Denny terima kasih banyak, tapi Ya, saya terima juga kasih. akan memberikan konklusi. Mas Denny boleh beranjak karena waktunya Ya, sudah oke. habis, atau Ya, Mas Denny terus boleh di sini berpresentasi. untuk mendengarkan konklusinya. Terima kasih sebelumnya. Mohon Ya, maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Iya, Ya. maafkan saya juga Uni. Salam satu NKRI. Perdebatan Ya, atau salam, diskusi salam, kita salam. bukan menjadi bahan Ya, ya. untuk menghancurkan negara ini, tetapi justru Ya, ya, kita ya. saling saling Toleransi, mengisi satu sama lain, Ya, saling ya. sharing pemahaman, saling menghormati, saling bertoleransi. Ya. Selamat malam Mas Denny. Ya, selamat Salam buat malam. keluarga. Salam. Sehat selalu. Ya, sehat Nanti saya selalu, akan shalom. konklusi ya. Saya tidak Ya. akan konklusinya tidak jauh dari apa yang kita bicarakan. Shalom Mas Denny. Ya, mungkin saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Kores nanti mungkin mau kita ke topik lain atau bagaimana, tapi saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah saya sepakat dengan Mas Denny bahwa perspektif Nabi di dalam Islam ternyata tidak jauh berbeda dengan perspektif Nabi di dalam pemahaman teman saya Mas Denny, yaitu yang notabene-nya adalah seorang penganut Kristen. Karena itu terdapat di dalam kitab suci dia yang saya bacakan dan dia tidak membantah. Kemudian tentang nabi palsu, kita percaya bahwa para nabi, mungkin bukan kita, kami umat Islam, kalau tentang nubuatan itu para nabi memang membawa nubuatan. Namanya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, otomatis dia akan diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Artinya baik Nabi Isa alaihissalam akan memberikan nubuatan tentang apa yang akan terjadi, memberikan peringatan, karena nabi ini memberikan peringatan, memberikan hukum, memberikan solusi untuk permasalahan. Jadi Nabi Isa, atau ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, atau ada yang mengatakan dia bukan Yesus, terlepas daripada perbedaan itu, tetap saja saya sebagai umat Islam harus percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam akan memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk tidak tersesat, untuk tidak jatuh ke dalam maksiat, untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Artinya Nabi Isa itu diutus untuk memberikan peringatan, mengajak ke jalan keselamatan. Kalau dalam perspektif teman-teman Kristen dia adalah juru selamat, dalam perspektif kami atau kita umat Islam atau saya, dia menyelamatkan bukan berarti menyelamatkan seperti yang dipahami oleh teman-teman Kristen, tapi memperkenalkan jalan keselamatan, yaitu jalan yang lurus sebagaimana para nabi-nabi telah memperkenalkannya kepada kaumnya yang ditutup oleh nabi terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, dan tentang nabi palsu ini saya belum menyimpulkan apa-apa siapa yang berhak memenuhi nubuatan ini, tapi saya bisa memastikan berdasarkan literasi historis kita tidak ada satupun dalil yang mengarah kepada nabi kita umat Islam, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru saya akan membuktikan bahwa nabi saya, nabi Anda, nabi ikhwan fillah semua adalah yang benar-benar membawa firman Tuhan yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu yang saya akan lakukan pembuktian. Saya tidak akan menyerang ya, karena tapi Mas Denny yang mengarahkannya, saya justru akan mengikuti alurnya, tapi saya akan bertahan dalam artian akan membuktikan bahwa nabi saya tidak memenuhi nubuatan yang disampaikan oleh Yesus versi teman-teman Kristen. Oke, itu saja kesimpulan saya. Kores, silakan. Ya, Infan Villa sekalian, dengan berakhirnya closing statement dari Unik Riva, maka berakhir sudah dialog Tema kita hari ini. Semoga manfaat dan kemungkinan akan ada sambungannya ya. Stay tune terus aja. Semoga bisa menjadi wawasan bersama gitu, baik untuk Islam maupun ke Kristen.
dan dari moderator pribadi ya Hilang-hilang suaranya ya. untuk Koreksi sekarang dialog cukup santunya, alhamdulillah lancar dialog kali ini perdana nih di TikTok, dialog dengan moderator cukup jalan. Semoga kita bisa dialog lagi seperti ini ya ke depannya, terutama untuk kawan-kawan kekristenan. Jangan malu untuk janjian dengan Unik Riva karena insya Allah waktu akan disediakan begitu. Selamat dulu Unik, aku kembalikan kepada Unik, kalau mau ditutup silakan. Oke, kita sudah tutup dengan pernyataan dari moderator, sudah tutup. Kita sekarang acara bebas. Kores mau kita angkat orang lain atau bagaimana? Karena kita